Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat extra fan di motor Yamaha Aerox, Lexi, NMAX. Bahkan mungkin ini bisa jadi tutorial buat kalian yang pemilik motor Honda yang sudah pakai radiator. Karena secara prinsip ini sama, tergantung kalian nanti praktekinnya bagaimana. Dan berhubung motor saya cuma ada Aerox ya, jadi saya praktekinnya di Yamaha Aerox aja nih ya. Lalu extra fan itu apa sih? Dan apa fungsinya? Juga seberapa penting dipasang di motor matic yang sudah memakai radiator? Extra fan merupakan perangkat tambahan berupa kipas elektrik radiator yang dipasang di radiator motor matic. Fungsinya ini untuk memaksimalkan pendinginan agar suhu dari radiator kalian tetap terjaga ya. Apalagi kalau kalian hobi touring dan sering kena macet-macetan, biasanya suhu dari radiator itu lebih panas dari normalnya. Makanya air radiator lebih cepat surut. Apalagi kalau mesin motor kalian udah bore up, itu udah pasti lebih cepat panas. Penambahan extra fan ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kita langsung bahas ke peralatan apa aja sih yang harus kita sediakan untuk membuat extra fan ini. Yang pertama kali kalian harus punya adalah kipas radiator yang modelnya seperti ini. Ini adalah kipas radiator punyanya VR Trail 250. Kenapa saya pakai yang VR Trail? Karena bentuknya ini bulat ya. Dan udah pas banget lah kalau dipasangin. Tadinya saya mau pakai yang kipas radiator punya Satria karena harganya murah. Cuma 275.000 dibandingkan dengan yang ini. Harganya cukup lumayan mahal ya. Saya beli hampir 400.000 nih. Terus juga agak susah didapat. Saya dapatnya online. Nih. Buahnya nih, harganya segini plus ongkos kirim, ya jadi lumayan lah. Nanti kalian tinggal cari aja di Tokopedia atau Bukalapak. Harganya ya dari 400 sampai 700.000 pun ada yang model seperti ini. Ada yang lebih murah, yang model serupa, tapi sayangnya dia nggak ori ya. Kalau ini kan asli Panasonic, yang itu non merek. Si kipasnya harganya 300 ribuan. Kalau yang KW-KW-an saya pikir itu nggak bakal awet ya. Jadi saya beli yang orinya. Walaupun lebih mahal nggak masalah, yang penting awet. Selain punyanya VR ini, kalian bisa pakai juga punyanya KTM atau Honda CRF. Yang Honda CRF harganya lebih mahal ya. Satu set ini sampai 1.200.000 yang saya lihat. Cukup mahal. Jadi kita pakai yang murah-murahan aja. Dan ini udah saya modifikasi untuk soketnya. Soket standar kan cuma soket yang putih. Saya ganti dengan soket yang waterproof. Soket waterproof ini saya beli 12.000. Seperti ini ya. Agar nanti pas dipasang aman ya dari percikan air atau pada saat nyuci. Jadi diganti ya waterproof. Kemudian setelah kipas ini kita butuh namanya cover radiator yang model seperti ini. Yang model bolong-bolong kayak gini. Ini untuk nanti dipasang seperti ini ya guys. Nah, ini lubang bautnya udah ngepas banget, jadi nggak perlu modif-modifan. Seperti ini. Dan udah lumayan banyak lubang juga ya, jadi nanti aliran udara yang masuknya dari si kipasnya juga lebih banyak. Tadinya sih mau pakai yang ini nih, cuman kan lumayan kalau yang ini harganya mahal, terus harus dibolongin juga, sayang banget lah kalau pakai yang ini. Jadi saya pakai yang seperti ini. Ini murah harganya, saya beli 62.500 dari Surabaya. Udah lumayan lah, bahannya juga besi, tebal. Jadi emang kuat banget. Terus kita butuh juga
kabel seperti ini yang udah saya bikin. Ini step pertama ya, pemasangan kipas radiator ini atau extra fan-nya menggunakan teknik manual. Jadi si kipas radiator ini berfungsi dengan saklar untuk menyalakannya, bukan yang versi otomatis. Sengaja saya bikin dua versi agar kalian nanti bisa milih. Kalau budget kalian terbatas, jadi kalian bisa pakai yang manual seperti ini, karena hitungannya ini masih di bawah 600.000 dengan kabel-kabelnya. Kalau menggunakan yang otomatis, tentunya ada peralatan tambahan yang budgetnya itu lebih besar. Nih saya liatin dulu nih peralatan yang udah saya siapin juga. Ini nanti untuk video keduanya atau stage kedua menggunakan sistem yang otomatis. Di sini ada modul sensor suhu. Saya ada dua modul sensor suhu nanti yang mau dipraktekkan di video berikutnya. Udah saya rakit juga kabel-kabelnya. Terus kita butuh juga adapter untuk selangnya. Ini sensor suhunya. Dan selang radiatornya tentunya. Nanti kita bahas peralatan yang ini di step kedua aja. Kita lanjut di step yang pertama ya guys. Nah, kalau kalian sudah punya peralatan yang seperti ini, tinggal kita rakit aja ya. Pertama-tama kita pasang si kipas elektriknya seperti ini. Lalu kita cari baut. Untuk pasang kipas radiatornya ke sini, dan kita cari roller bekas deh. Roller bekas untuk ngeganjel di sini nih. Ini saya pakai rollernya bekas punya X-Ride. Nah, kita pasangin seperti ini. Nanti tinggal kita baut aja. Nah, ini udah bagus banget ya penempatannya, ngepas banget. Kalau kemarin pakai yang Suzuki kipas radiatornya, dia panjang banget dan beda ya bentuknya, nggak ada bulat kayak gini. Jadi kurang enak dilihat dan buat ngakalinnya agak susah. Jadi lebih enak pakai yang kipas VR ini. Udah kayak gini, kita baut, kita pasang murnya. Seperti ini. Dan biar amannya nih, tips buat kalian, biar si bautnya nanti nggak kendor karena getaran, kita kasih lem thread locker. Kalau pakai yang biru ini masih bisa dibuka, beda dengan yang merah ya. Kalau merah itu sifatnya permanen, kalau yang biru cuman menahan murnya biar nggak cepet kendor. Jadi pada saat mau kencengin, bagian bautnya kita kasih dulu lem ini nih guys. Kemudian kita pasang murnya. Nanti tinggal kita kencengin. Terus kita pasang yang satunya lagi. Nih. Saya lepas dulu deh bagian ringnya. Terus kita pasang murnya lagi.
Ini tinggal kalian kencengin aja baut-bautnya. Nah, ini udah kepasang kenceng ya guys. Kemudian kita coba pasangin si kipasnya di radiator. Kalau kita beli biasanya udah satu paket sama baut-bautnya. Tapi kemarin saya beli ini kayaknya si sellernya lupa kasih baut. Untungnya saya masih punya stok ya baut-bautnya seperti ini. Nah, pemasangannya karena dia udah ada mur seperti ini, agar nggak mentok di kisi-kisi radiator, kita tambahin satu buah ring di dalamnya biar nggak mentok. Oke, kita kencengin aja. Kayak begini aja udah cukup kuat banget ya. Karena memang si bahannya ini besi, bukan aluminium, dan tebelnya 2 mili, jadi memang kokoh banget nih. Oke, setelah pemasangan kayak gini, kita lanjut ke pembahasan kabelnya. Ini kabelnya karena kita buat sistem manual, jadi kita rakit seperti ini. Saya jelasin. Ini adalah kabel untuk soket kipasnya yang sudah saya pakaiin soket waterproof. Kemudian si kabel ini kita bikin lagi soketnya seperti ini ya guys. Ini kita akan sambungin ke soketnya lighter atau buat ngecas. Ini kalian lihat, ini kabel hitamnya masa tetap dari masa sini ke masa sini juga ya. Terus yang biru ini kabel positifnya. Kita ngambil tegangannya dari lighter. Bisa juga dari lampu senja, cuman soketnya agak beda ya. Jadi lebih mudahnya saya ambil yang soket untuk charger. Kita pakai soket yang 3 pin seperti ini. Yang dipakai hanya 2 ini ya guys. Perlu kalian ingat, ini lihat arah pinnya. Sebelah atas ini, atas dari pin ini, itu untuk masa atau ground. Dan yang di bawah ininya, di bawah penguncinya, untuk positifnya atau powernya nanti nih. Kemudian kita memerlukan soket lagi untuk saklar. Jadi di kabel positifnya ini kita cut atau kita potong, disambungin ke soket seperti ini. Kenapa saya pakai soket seperti ini? Karena motor saya sudah pakai saklarnya punya Aerox tipe S. Jadi emang ini nggak berfungsi ya. Biasanya buat nyalain lampu tambahan. Jadi nanti untuk on off-nya pakai yang kayak gini. Untuk kalian motor tipe S atau motor lainnya, soket yang 3 ini bisa langsung dijadiin ke saklar. Paham ya sampai di sini? Ini hanya khusus motor Aerox tipe R atau standar. Dan saklarnya sudah diganti pakai saklar punyanya Aerox tipe S. Untuk motor yang lain cukup ganti pakai saklar aja, saklar tambahan. Nanti terserah kalian mau simpen di mana. Oke. Ini udah kepasang semua ya. Tinggal kita pasang aja. Kayak gini nih. Kemudian kita langsung hubungin ke kabel yang ada di bodi depan.
Ini saya nggak praktekin bongkar semua, hanya simulasinya pemasangan. Oke. Di sini kita langsung cabut aja ya si soket lighter atau soket chargingnya. Kemudian kita pasang soket yang udah kita buat tadi nih. Seperti ini. Dan kita hubungkan seperti ini. Terus untuk soket yang ini kita pasang di saklar motornya. Nah, kalau gini sih udah selesai ya guys. Tinggal dinyalain motor, kipasnya kita bisa nyalain secara manual. Kalau kalian mau pasang ke lampu senja, sistemnya begitu motor on, ntar bisa ikut on, bisa kalian sambungkan ke sini nih. Soket lampu senja itu yang dua ini. Terus kalian jumper kabelnya kayak gini nih. Ini saya bisa aja ya sambung ke sini. Cuman karena motor saya rencananya pasang yang versi otomatis, jadi nggak disambungin ke ininya ya. Oke, kita langsung tes. Apakah kipasnya benar-benar menyala atau enggak? Berhubung ini nyambung ke soket charger atau lighter ya. Pada posisi knob open atau kunci ke open, dia bisa langsung nyala kipasnya. Walaupun nggak posisi on. Itu dia kelemahannya kalau kita nyambung ke soket lighter. Kalau motor kita lupa nih pada posisi open, nggak di off, maka kalau ada orang yang iseng, mungkin dia bisa nyalain saklar punya kita. Akhirnya aki bisa tekor ya. Ya karena kipas pasti bakal menyala terus dan mesin keadaan mati. Oke, kita perhatikan. Ini motor kita on aja. Kita nyalain. Dan kita nyalain kipas. Di sini kipasnya udah menyala ya. Nah, karena pakai soket lighter tadi, pada saat mesin udah dimatiin, kunci kita masih pada posisi open, kipas bakal terus menyala. Jadi, kalau memang mau mati total, kita harus off motornya, baru kipasnya mati total. Untuk penggunaan manual seperti ini saya sarankan hanya pada saat kalian kena lampu merah atau emang udah dirasa banget suhu motor panas baru dinyalain. Gak usah di on terus dari awal, karena kemungkinan ada resiko aki bisa tekor atau kipasnya lebih cepat rusak karena on terus ya. Jadi amannya momentary lah. Pada saat lampu merah atau macet-macetan kalian nyalain kipasnya, terus nanti kalau udah jalan kalian bisa matiin lagi. Karena pada saat jalan kan kipas magnetnya pun udah berputar juga ya. Itu udah membantu proses pendinginan. Jadi hanya pada saat tertentu aja kalian nyalain kipas elektriknya ini. Oke guys, biar nggak penasaran ya, ini saya bakal sambungin juga kabelnya ke soket lampu senja seperti ini ya. Nih saya udah jumper di sini kabelnya dan udah ada keluaran seperti ini. Yang tadi kabel yang pakai soket lighter ini kita lepas aja. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai yang soket kayak gini karena ada resiko pada saat open kipas masih bisa diputar, kita langsung praktekin ke cara yang satunya lagi. Kalian tinggal jumper dulu deh kabelnya, terus tinggal kalian hubungkan kabel tadi untuk powernya
dari kipas seperti ini ke kabel atau ke soket si lampu senjanya. Nah, kayak gini ya guys. Gampang lah kalau kalian ngeliatin videonya seperti ini. Dan sekarang kita coba kontakin lagi. Nih dalam posisi open ya. Kalau tadi kita pakai soket lighter, pada saat posisi open saklar dinyalain, kipas nyala. Sekarang karena udah beda sumber powernya, ngambil dari lampu senja, nih walaupun kita on off, dia kipas nggak bakal nyala. Kecuali pada saat motor udah on seperti ini, si saklarnya baru aktif ya guys, dan kipasnya pasti nyala. Seperti ini ya guys. Tinggal kita off lagi. Dalam kondisi open pun sekarang kipas udah nggak bakal nyala. Nah itu cara keduanya ya, untuk penyambungan powernya. Kita ngambil dari lampu senja. Saya rasa nggak terlalu susah ya perakitan ini, karena modelnya langsung nyala atau mode manual. Jadi cukup praktis banget, tinggal kalian bikin sambungan kabelnya aja seperti yang dijelaskan di awal-awal video. Dan untuk totalan biaya keseluruhan untuk versi manual ini, saya menghabiskan dana masih kurang dari 600.000 untuk beli kipasnya, cover radiator, kabel-kabel, terus soket, dan saklar Aerox TPS-nya. Kalau dihitung secara kasar, jumlahnya segini ya guys. Rp577.000. Atau kalian spare uangnya sekitar 600 ribuan untuk versi manual. Dan untuk versi yang otomatisnya nanti, tentunya biaya akan lebih mahal ya, karena kalian harus beli modulnya, ngerakit kabelnya lagi, beli adapternya. Total yang saya hitung itu hampir 800 ribuan. Memang sih mahal banget, tapi ya hasil karya sendiri itu lebih puas ya daripada beli langsung. Ada yang jual lebih murah juga, tapi kalau ditotalin semua untuk versi yang otomatisnya nanti, saya sudah menghabiskan uang 800 ribuan ya. Karena untuk beli peralatannya cukup lumayan banyak juga. Buat kalian yang nggak mau ribet, tinggal beli langsung jadi aja. Karena udah banyak juga di Tokopedia, Bukalapak, atau yang lainnya ngejual extra fan untuk Yamaha Aerox, NMAX, Vario, PCX itu udah ada yang langsung jadi. Tapi berhubung saya sukanya bikin sendiri, akhirnya ngerakit sendiri aja nih guys. Jadi gimana guys? Cukup mudah kan cara mempraktekannya? Karena kalau kalian benar-benar nonton dari awal sampai akhir video, sudah saya jelaskan proses-prosesnya dari awal sampai akhir. Insya Allah nggak bakal ada kesulitan. Walaupun nanti ada kesulitan cara pemasangannya, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Dan tutorial ini bukan ditujukan buat kaum mendang-mending dan kaum pecinta standaran ya. Di sini hanya buat orang-orang yang memang punya jiwa modifikasi dan pengen sesuatu yang beda di motornya. Karena di sini saya hanya berniat membagi video, membuat tutorial yang bisa bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Oh ya guys, buat tampilan agar lebih kece, kalian bisa tambahin ini nih guys. Cover magnetnya punya Mio atau punyanya Scoopy. Kalau dipasangin kayak gini, tuh lihat, tampilan
jadi lebih kece ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stage kedua, pemasangan extra fan menggunakan modul atau sensor suhu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.